Halo teman-teman, kembali lagi di channel Santri Cyber, channel yang membuat cerita-cerita Islami dalam format cerita bergambar. Mudah-mudahan dari video-video yang kami buat, teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi, hidayah, ataupun sekedar pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kita kali ini akan membahas tentang kisah seekor ular yang sudah ribuan tahun menunggu kedatangan Rasulullah. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, ada baiknya teman-teman klik subscribe, like, dan komentar dulu video ini. Jangan lupa juga untuk men-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Kisah seekor ular yang sudah ribuan tahun menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang lain karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang diwaspadai semua orang dan menjadi hewan yang sering dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan nyawa manusia. Seperti pada zaman sekarang, ular memang hewan yang ditakuti dan diwaspadai sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Rasulullah masih hidup dan berdakwah Islam, hukum membunuh ular dalam rumah menurut Islam sudah ada. Sejak zaman dahulu pula, ada cerita-cerita mengenai ular, yakni mengenai pendapat Rasulullah mengenai ular. Peristiwa ketika ada ular dibunuh dan hukum membunuh ular menurut Islam. Di antaranya ialah cerita-cerita pada hadis dan kisah berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya atau ular sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan Sahih 4139. Hadis tersebut ialah tentang sabda Rasulullah bahwa ular ialah musuh manusia dan juga dimusuhi oleh beliau. Cara hidup sehat Rasulullah ialah menjauhi hewan-hewan yang berbahaya. Mungkin pada zaman tersebut, ular memang sudah dikhawatirkan keberadaannya. Apalagi jika ular masuk ke dalam rumah atau berada di jalan ketika bepergian. Tentu menimbulkan ketakutan bagi siapa saja yang menemuinya, karena bisa saja suatu waktu ia membahayakan nyawa. Rasulullah mengizinkan untuk membunuh ular tersebut dan melarang untuk membiarkan ular tersebut hidup lantaran rasa takut. Sehingga dari hadis ini jelas bahwa hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal. Bukan termasuk dosa yang tidak terampuni. Boleh dilakukan jika memang membahayakan nyawa dan dengan niat melindungi diri. Membiarkannya karena rasa takut justru tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang lain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunuhlah semua ular. Barang siapa yang takut pada denda mereka, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Abu Dawud, Sahih Al-Mishkah 4140. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh ular karena ular memang berbahaya dan dapat menimbulkan ketakutan bagi semua orang. Diperbolehkan membunuh ular bagi orang-orang yang mengaku sebagai golongan Islam. Jelas dari hadis tersebut bahwa membunuh ular untuk melindungi diri bukanlah perbuatan dosa. Sebagai umat Islam, wajib mengetahui pentingnya mengenal Rasulullah dan segala teladannya, termasuk tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan membunuh ular. Tapi, di antara cerita-cerita tentang ular, ternyata ada satu kisah mengharukan tentang ular. Ini adalah kisah tentang ular yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunggu kehadiran beliau di Gua Sur. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul
dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul, Abu Bakar mendampingi Rasul bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad SAW menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu? Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah dengan ular tersebut juga didengar oleh Abu Bakar berkat mukjizat beliau. "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular tersebut. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil muhabbah," lanjut ular tersebut. Lalu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Silakan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa taala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau Muhammad, tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau